Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala ikhwanihi. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal mu'minun wal musyahidun al-kiram, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa di Samta TV dimanapun berada. Puji syukur kita kepada Allah, alhamdulillah kita dimudahkan Allah belajar kembali di masjid ini, di channel ini melalui siaran Samta TV. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi dan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para hadirin dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana Ahlus Sunnah memahami asma dan sifat Allah. Sudah kita sebutkan 7 kaidah tentang nama-nama Allah dan 7 sifat tentang sifat-sifat Allah, agar kita tidak salah paham. Maka pada malam hari ini kita ingin mengetahui bagaimanakah sebenarnya Asy'ariyah, bagaimanakah Asy'ariyah sebenarnya memahami sifat Allah, bagaimanakah sebenarnya manhaj mereka, metode mereka. Kenapa demikian? Karena perbedaan terbesar antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Asy'ariyah adalah pada perkara sifat-sifat Allah. Asy'ariyah, para hadirin, dibandingkan golongan Mu'attilah yang lainnya, yang mana golongan Mu'attilah ada 3, Asy'ariyah ini secara kedekatan dengan Ahlus Sunnah, dia lebih dekat dengan Ahlus Sunnah daripada 2 golongan yang lainnya dalam sifat Allah, dalam memahami sifat Allah. Yang paling parah, yang paling jauh
dalam memahami sifat Allah adalah Jahmiyah. Sudah sering kita ulang-ulang ini. Jahmiyah mereka paling parah dalam memahami sifat Allah, karena mereka menolak semua nama dan sifat Allah. Kemudian yang agak parahnya, bukan agak parah, yang cukup parahnya, yaitu Mu'tazilah. Mereka menolak semua sifat Allah. Sedangkan Asy'ariyah mereka hanya menerima atau mengimani 7 sifat Allah. Itu yang mereka sebut dengan sifat ma'ani. Di dalam istilah mereka 7 sifat ini disebut dengan sifat ma'ani, yaitu al-hayah, al-ilmu, al-qudrah, al-iradah, al-kalam, as-sam'u, dan al-basar. Ini 7 sifat yang diyakini oleh Asy'ariyah. Kita ulang lagi. Al-hayah, hidup. Al-ilmu, ilmu. Kemudian al-qudrah, menguasai. Al-iradah, mengkehendaki. Kemudian al-kalam, berbicara. Yang keenam as-sam'u, mendengar. Dan yang ketujuh al-basar, melihat. Jadi orang-orang Asy'ariyah mereka yakin dengan 7 sifat ini yang mereka sebut dengan sifat ma'ani. Adapun dengan sifat yang lainnya mereka tidak yakin. Sifat khabariyah yang kita istilahkan dengan sifat khabariyah, kita sudah membahas kemarin pada kaidah sifat bahwa sifat Allah ada 2 secara umum. Ada subutiyah dan ada salbiyah. Sifat subutiyah itu sifat kamal. Dia ada pada Allah, pasti ada. Sedangkan sifat salbiyah sifat naqs, kurang, celah, tidak mungkin ada pada Allah. Kemudian sifat subutiyah ada 2. Ada khabariyah dan fi'liyah. Ada khabariyah dan fi'liyah. Jadi Asy'ari mereka tidak menerima sifat khabariyah, yaitu mereka tidak terima itu sifat khabariyah. Di antaranya Allah punya tangan, Allah punya wajah. Mereka tidak terima. Mereka tidak meyakininya. Karena yang mereka yakini cuma sifat yang 7 tadi, yang mereka sebut dengan sifat ma'ani. Begitu pula Asy'ariyah tidak menerima sifat fi'liyah. Di antara sifat fi'liyah, Allah berada di atas arsy. Kemudian Allah turun ke langit dunia. Mereka enggak terima juga. Nah sekarang pertanyaannya, mengapa Asy'ari tidak terima? Jawabannya, karena manhaj mereka, metode mereka adalah takwil. Itu sebab utamanya. Karena mereka mentakwil. Kenapa mereka takwil? Kalau kita kejar lagi perkataan ini, karena mereka mendahulukan akal. Ketika mereka tidak bisa memahami sifat dengan hanya mengimani Al-Quran dan As-Sunnah, mereka tidak mau mengimani. Mereka ingin juga akal mereka masuk. Harusnya
ketika mereka membaca sifat-sifat Allah di Al-Quran, mereka hentikan akal mereka bermain. Jangan mereka memakai akal mereka. Harusnya mereka sami'na wa ata'na. Tapi mereka justru dipermainkan oleh akal mereka. Karena mereka dipermainkan oleh akal mereka, muncullah metode mereka yang disebut dengan ta'wil. Itu metode mereka. Jadi sebenarnya apa itu ta'wil? Supaya kita tidak menolak mentah-mentah dan juga tidak menerima mentah-mentah kalimat ta'wil. Ta'wil itu para hadirin dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa artinya adalah mengembalikan sesuatu kepada tujuan yang diinginkan. Itu secara bahasa, mengembalikan sesuatu kepada tujuan yang diinginkan. Karena ta'wil itu dari kata ala, ya'ulu, artinya kembali. Jadi ta'wil secara bahasa dia artinya kembali, rujuk, artinya kembali. Sedangkan secara istilah ta'wil itu adalah mengembalikan sebuah perkataan kepada tujuan yang diinginkan dari perkataan itu, dengan menjelaskan maknanya, itulah dia ta'wil yang sebenarnya. Oleh karenanya ta'wil yang benar itu sebenarnya sama maknanya dengan tafsir. Maka kita pun jangan sampai mengatakan saya menolak ta'wil mentah-mentah. Ini juga perkataan yang keliru. Karena para ulama kita, di antaranya Ibnu Jarir, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, itu mentakwil ayat-ayat Allah. Tapi takwil yang dimaksud beliau adalah tafsir. Ya. Dan ini tentunya tidak masalah. Sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, Allahumma 'allimhu ta'wil wa faqihhu fid din. Doa masyhur ini. Ya Allah, 'allimhu ta'wil, ajarkanlah kepadanya at-ta'wil. Apakah Nabi meminta kepada Allah supaya Ibnu Abbas melenceng? Tentu tidak. Maka at-ta'wil di sana artinya tafsir. Makanya Ibnu Abbas jadi ahli tafsir di kalangan sahabat, meskipun beliau adalah sahabat junior, bukan sahabat senior seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman. Itu senior. Beliau ketika wafat Nabi, usia beliau belum genap 18 tahun, di bawah Aisyah usianya di bawah Aisyah. Jadi kata Nabi, Allahumma 'allimhu ta'wil, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu urutan yang benar. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah atau pahamkanlah ad-din, agama, kepada Ibnu Abbas, dan ajarkanlah ia tafsir. Itu yang pertama. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari, kalau kita punya tafsir beliau ya, tafsir At-Tabari, kalau kita lihat hampir di semua penjelasan ayat beliau menggunakan istilah ta'wil. Beliau katakan ta'wilu qaulihi ta'ala. Beliau enggak mengatakan tafsir, tapi beliau lebih memilih istilah ta'wil.
sama antara tajwid dengan tahsin sama. Tajwid, apa itu tajwid ya? Tahsin. Apa itu tahsin ya? Tajwid. Sama antara itu. Mirip-mirip itu, sama persis tentu tidak, tapi mirip-mirip seperti itu. Artinya antara takwil dengan tafsir dia sama. Jadi takwil yang seperti inilah yang diinginkan oleh agama kita, itu baru boleh. Tapi sayangnya takwil yang digunakan oleh Asy'ariyah atau Asy'airah, yaitu memalingkan makna yang sebenarnya kepada makna yang jauh. Itu arti takwil di sisi, itu arti takwil yang mereka pegang. Harusnya maknanya A, mereka belokin kepada Z. Itu kan jauh. Itu analoginya kira-kira. Harusnya mereka katakan A itu ya A, sekarang mereka selewengkan kepada V misalnya, atau kepada X, atau kepada Y, atau kepada Z. Ini adalah metode takwil atau cara orang-orang Asy'ariyah menafsirkan ayat-ayat yang sifatnya mesti diimani dengan hati, tapi mereka memaksakan akal mereka. Kenapa mereka menggunakan metode takwil? Kenapa Asy'ariyah menggunakan metode takwil? Karena mereka tidak ingin jatuh kepada orang-orang musyabbih. Itu alasan mereka. Kenapa orang-orang Asy'ari menggunakan takwil, memahami ayat-ayat tentang sifat Allah? Jawaban intinya karena mereka tidak ingin menjadi orang-orang musyabbih, karena mereka tidak ingin seperti musyabbih atau menjadi orang musyabbih. Apa itu musyabbih? Yaitu orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Mereka enggak mau. Kalau mereka tidak mentakwil, mereka sangka mereka itu sudah melakukan tasybih. Kalau mereka tidak takwil, kata mereka, ini kita membahas sifatnya pelan-pelan bahasanya, supaya enggak gagal paham kita, enggak salah paham. Kalau mereka, kata mereka ya, tidak menggunakan metode takwil, mereka akan jatuh kepada tasbih. Maka mereka tempuhlah metode takwil. Apa itu tasbih? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Kita jawab, kita pun tidak ingin seperti mereka. Kita pun tidak ingin seperti mereka. Kita pun tidak ingin menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi kita tidak menempuh apa yang mereka tempuh. Gara-gara mereka menempuh takwil, muncullah istilah namanya tafwid, pakai dhad. Ini agak banyak istilah Arab. Karena mereka menempuh istilah takwil, metode takwil, maka muncullah istilah baru bagi mereka, namanya taf ya. Tadi kan tak, sekarang taf. Tafwid pakai dhad. Tafwid, bukan tafwid, bukan. Ganti dengan dha. Tafwid. Will. Mereka tempuh metode tafwid.
Ada papan tulis Pak? Nggak ada papan tulis, supaya nggak susah nulisnya. Wajib tidak, tapi dianjurkan. Mereka tempuh istilah metode namanya, setelah mereka pakai ta'wil muncul istilah tafwid. Apa itu tafwid? Secara bahasa artinya menyerahkan bulat-bulat. Menyerahkan bulat-bulat. Wa ufawwidhu amri ilallah. Saya serahkan urusanku kepada Allah. Jadi tafwid itu artinya menyerahkan. Cuma saja mereka menyerahkan maknanya kepada Allah. Ini yang tidak boleh. Ini yang tidak boleh. Orang-orang Asy'ari mereka serahkan makna tangan kepada Allah. Kita nggak tahu apa itu makna tangan. Kita nggak tahu makna tangan. Karena nggak tahu kata mereka, kita takwil aja lah. Gitu. Kita nggak tahu. Allah kan mengatakan di dalam surat Al-Fath, kita pakai contoh langsung supaya nggak susah memahami. Allah mengatakan yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah ada di atas tangan-tangan mereka. Kata mereka, kita jahil dengan makna tangan. Maka kita serahkan saja makna itu kepada Allah. Sesuai yang Allah mau. Maknanya kita serahkan. Sekarang kita terjemahkan saja tangan itu, kita takwil saja tangan itu artinya kekuasaan. Karena nggak mungkin kata mereka Allah punya tangan. Jadi kita belokin saja maknanya kepada apa? Kekuasaan Allah ada di atas tangan-tangan mereka. Gitu. Kekuasaan Allah ada di atas tangan-tangan mereka. Apakah, pertanyaan berikutnya, apakah kita sebagai ahlus sunnah menolak tafwid? Kita katakan kita tidak menolak. Tapi yang kita serahkan itu bukan makna, namun kaifiyahnya, caranya. Kita imani yadun itu maknanya tangan, ya kan? Dalam bahasa Arab yadun, makna yadun apa? Tangan. Kita yakini gak? Kita yakin itu tangan. Yang kita serahkan itu bukan maknanya. Kalau kita Ahlus Sunnah, yang kita serahkan itu adalah bagaimana bentuknya, istilahnya kaifiyahnya, bagaimananya itu kita serahkan kepada Allah. Yang pasti itu maknanya tangan. Gimana bentuknya cuma Allah yang tahu. Cuma Allah yang tahu. Itu kan kita. Kalau mereka bagaimana? Mereka bilang kami nggak tahu makna yadun. Kami jahil dengan makna yadun. Karena kami jahil, karena kami nggak tahu, maka kami ubah maknanya menjadi qudrah, kekuasaan. Mereka bilang nggak tahu. Kalau nggak tahu kenapa mereka nggak diam? Harusnya kan diam. Ini justru mereka ubah kepada makna lain. Boleh sini Pak. Jadi metode utama mereka itulah takwil. Takwil metode utama mereka. Takwil itu artinya menyelewengkan. Ini makna sederhananya.
atau mengeksploitasi lah gitu. Membelokkan. Ya, bismillah. Jadi metode utama mereka takwil. Kalau karena kita pakai bahasa Indonesia, kita tulis pakai kaf ya. Takwil. Ya. Itu metode utama mereka. Takwil. Kemudian muncullah namanya tafwid. Tafwid. Apa itu takwil? Menyelewengkan makna. Menyelewengkan makna. Ya. Tafwid itu juga nggak boleh kita tolak mentah-mentah. Yang kita tolak mentah-mentah itu ini tafwid makna. Apa itu tafwid? Menyerahkan kepada Allah, menyerahkan kepada Allah. Tafwid makna nggak boleh ini, nggak boleh. Kita bilang contohnya kita beri contoh di sini. Yadun. Apa arti yadun? Tangan ya. Tangan. Kita bilang makna tangan, bukan kita ya, Asy'ariyah mengatakan, Asy'ariyah mengatakan makna tangan kami nggak tahu katanya. Kami tidak tahu apa itu makna tangan. Udah serahin aja kepada Allah. Akhirnya mereka takwil. Jadi maknanya yang mereka serahkan kepada Allah. Gak usah dicari-cari makna tangan itu, serahkan aja kepada Allah. Tapi kalau kita terjemahkan katanya atau tafsirkan saja tangan itu kekuasaan, kata mereka, kekuasaan. Kata siapa? Kata mereka. Kenapa? Karena nggak mungkin Allah punya tangan, kata mereka. Nggak mungkin Allah punya tangan. Ini nggak boleh. Tafwid makna nggak boleh. Yang boleh itu adalah para hadirin yang dimuliakan Allah dan pemirsa, tafwid kaifiyah sama dengan cara. Ini boleh. Ini boleh kalau kita tafwid. Udahlah, bagaimana tangan Allah itu caranya, serahin aja kepada Allah. Kita nggak tahu. Boleh nggak? Boleh. Bahkan wajib itu. Wajib. Wajah. Allah mengatakan dalam surat Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajah. Allah punya mata, serahkan ajalah kepada Allah. Gimana bentuknya? Tapi Allah punya mata. Itu yang harusnya itu. Sehingga gara-gara mereka serahin kata mereka maknanya, akhirnya mereka tolak sifat itu. Asy'ariyah akhirnya bilang Allah nggak punya tangan.
Allah nggak punya wajah, Allah nggak punya mata. Akhirnya mereka tolak. Tolak. 7 sifat tadi mereka terima. 7 sifat tadi mereka terima. 7 sifat. Yang pertama al-hayah. Mereka terima. Kemudian al-ilmu. Kemudian al-qudrah. Al-iradah. Kita pakai bahasa Arab aja di sini. Kemudian al-kalam. Kemudian as-sam'u. Al-basar. Itu mereka terima. Mereka terima. Mereka nggak mau mentakwil itu. Mentakwil mereka nggak mau. Itu yang kita bingung dengan mereka. Kita pun bingung. Ya. Mereka pun sebenarnya bingung juga. Kenapa mereka bingung? Ya. Setelah wafatnya ulama-ulama mereka, ya, setelah wafatnya ulama-ulama mereka, mereka pun bikin lagi namanya sifat 20. Sifat 20 tadinya 7. Tadinya 7 kan? Tadinya 7. Ada lagi yang nambah jadi sehingga jadi 8. Namanya takwin. At-takwin. Takwin itu artinya adalah membentuk atau menciptakan Jadi kita juga bingung kita dengan Asy'ariyah. Kenapa sifat 7 ini mereka terima? Kita terima enggak sifat 7 itu? Yang 7 itu kita tolak, ada enggak yang kita tolak? Enggak ada. Bahkan kita lebih banyak daripada mereka sifatnya. Mereka cuma 7 atau 8. Ada 3 pendapatnya. Ada yang mengatakan 7, ada yang 8, ada yang 20. Ada yang mengatakan tambah lagi dari 7 menjadi 20 berarti 27. Jadi mereka pun bingung. Kenapa 7 sifat mereka terima sedangkan yadun mereka enggak terima? Yadun mereka tidak terima. Apa jawaban mereka? Ya, ini lagi-lagi pakai akal. Kata mereka apa? Karena kalau kita bilang Allah punya yadun, ya, berarti kita menuduh Allah itu berjasmani seperti kita. Kita ini kan jasmani nih, ada organnya ya. Berarti kita mengatakan Allah itu punya organ seperti kita. Pakai akal mereka. Orang kalau nggak paham atau kalau sedikit ilmunya akan angguk-angguk dengarnya. Akan menganggukkan kepala. Betul juga. Nah. Allah tidak punya wajah katanya. Karena orang yang punya wajah itu, kalau yang punya wajah itu adalah yang dia berjasmani, yang dia fisik. Sedangkan Allah itu bukan bentuk fisik seperti kita. Maka nggak mungkin Allah punya tangan, punya wajah, kata mereka. Gara-gara apa itu tadi? Gara-gara takwil dan tafwil. Gara-gara mereka takwil dan tafwil. Kita lanjut insyaallah setelah azan isya. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Baik, kita lanjutkan sedikit. Jadi manhaj mereka secara umum, kalau kita ingin tahu bagaimana sebenarnya manhaj Asy'ariyah terhadap sifat-sifat Allah, apapun sifat itu yang mereka tolak, manhaj mereka adalah ta'wil dan tafwid. Ta'wil yang berarti di situ mereka mengalihkan maknanya, menggeser ya, atau menyelewengkan. Sedangkan tafwid maksudnya adalah tafwid makna. Kalau kita tafwid kaifiyah, kalau kita menyerahkan kepada Allah, apa yang kita serahkan? Bagaimananya, hakikatnya itu yang kita serahkan. Bagaimana bentuk tangan, serahkan kepada Allah. Allahu a'lam. Wajah, Allahu a'lam. Bentuknya, kaifiyahnya, bukan maknanya. Kalau makna wajah kita tahu apa itu wajah, apa itu yadun, tangan, kita tahu. Kemudian di antara yang mereka tahu, kemudian mereka tadi kita katakan mereka mentakwil karena apa? Karena mereka tidak ingin menyerupakan Allah, gitu ya. Karena mereka takut dengan ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar maknanya bagi mereka. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Nah, ini juga mereka takwil. Mereka takwil. Allah yang Maha Pengasih berada di atas arsy. Itu mereka takwil. Istawa kata mereka artinya istaula, istaula. Padahal Ibnu Abbas mengatakan makna istawa itu adalah ala wartafa'a. Itu kata Ibnu Abbas. Silakan cek tafsir Ibnu Katsir. Silakan buka tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan istawa artinya tinggi dan naik. Ala itu artinya tinggi, irtafa artinya naik atau tinggi, tinggi sekali. Jadi kita katakan Ar-Rahman berada di atas arsy, berada tinggi di atas arsy. Berada tinggi di atas arsy, berada di atas arsy dan tinggi dari arsy. Berapa jaraknya? Allahu a'lam. Itu enggak usah. Bagaimana tingginya itu? Itu kan sudah kaifiyah itu. Itu kan namanya sudah kaifiyah. Itu enggak usah kita masuk ke dalamnya. Makanya Imam Malik mengatakan apa? Al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Ini dia. Istiwa itu maklum. Makna istiwa itu sudah diketahui maknanya. Wal kaifu bagaimananya majhul, tidak diketahui. Itu di akidah kita. Sudah diajarkan oleh Imam Malik dengan terang benderang. Wal imanu bihi wajib. Beriman dengan istiwa itu wajib. Wassu'alu anhu, bertanya bagaimana Allah beristiwa, bid'ah. Udah selesai. Tidak perlu kita takwil dan tafwid makna. Maka di sini sebagai penutup kita buat kesimpulan ya, bahwa manhaj Asy'ariyah memahami sifat itu dua manhajnya.
ta'wil dan tafwid. Ta'wil mengalihkan makna yang asli kepada makna yang lain, atau menyelewengkan makna, atau mengeksploitasi makna. Sedangkan tafwid artinya menyerahkan urusan makna kepada Allah, menyerahkan makna kepada Allah, dan dua-duanya keliru. Karena sudah itu sistem mereka, ya, manhaj itu kan bisa juga kita katakan sistem, metode mereka sudah seperti itu, maka semua sifat mereka gitukan. Maka untuk membantah mereka kita kasih juga dua kaedah membantah mereka. Nggak usah 7 kaedah kayak kemarin, susah menghafalnya. Cuma 2 kaedah, 2 saja. Mereka 2 manhajnya, metode mereka 2, takwil dan tafwid. Kita pun juga punya 2 kaedah, 2 lawan 2. Kaedah kita apa? Kaedah kita yang pertama bunyinya pakai bahasa Arab, saya tulis, saya terjemahkan nanti. Al-qaulu fis sifat kal qauli fiz zat. Artinya, terjemahannya, perkataan tentang sifat-sifat Allah seperti perkataan tentang zat Allah. Perkataan, pembicaraan tentang sifat-sifat Allah seperti pembicaraan tentang zat Allah. Kita jelaskan apa maksud kaidah ini. Apa maksudnya? Maksudnya adalah zat Allah. Tahu gak kita bagaimana bentuknya? Tahu gak? Gak tahu kan? Kita nggak tahu bagaimana bentuk Allah. Kalau kita tidak tahu bagaimana bentuk Allah, kita pun memang nggak tahu bagaimana sifat Allah. Karena pembicaraan tentang sifat standarnya adalah pembicaraan tentang zat. Apakah kita tahu tentang zat Allah? Maksudnya tahu Allah itu apa namanya? Allah itu ada. Kita meyakini Allah itu ada. Maka kita harus yakini sifat Allah pun juga ada. Itu sifat apa tadi? Subutiyah. Sifat subutiyah. Kita harus yakini itu. Pembicaraan tentang sifat-sifat Allah seperti pembicaraan tentang zat Allah. Apabila kita nggak tahu bagaimana zat Allah itu bentuknya, kita pun nggak tahu juga bagaimana bentuk sifat Allah. Apabila kita tahu makna zat Allah, bahwasanya Allah itu ada, kita pun mengimani bahwasanya sifat Allah juga ada. Itu maksudnya. Ini modal kita. Modal kita. Kita tanya sama orang Asy'ariyah, apakah kamu meyakini zat Allah? Apa jawabannya? Pasti iya. Kenapa kamu yakin dengan zat Allah, kok kamu tolak sifat Allah? Kenapa? Kenapa kamu yakini zat Allah, Allah itu ada, kenapa kamu tolak sifat yang Allah tetapkan ada, yaitu sifat subutiyah? Kenapa kamu tolak? Kira-kira apa jawaban dia? Nggak punya jawaban dia. Orang Asy'ari nggak akan bisa aja jawab.
Kalau dia bilang Allah tidak ada, kalau Allah nggak ada berarti sifatnya juga nggak ada. Atau kalau mereka bilang Allah nggak punya sifat, berarti Allah nggak punya zat juga. Karena seperti apa pembicaraan kita tentang zat Allah, Allah itu ada, maka seperti itu juga perbincangan kita tentang sifat-sifat Allah. Yang kita bilang ada itu kan sifat yang Allah bilang ada. Kita kan nggak nambah-nambah. Sifat subutiyah. Kecuali Allah bilang seperti dalam ayat kursi, Allah ngantuk dan tidur. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Kita bilang Allah ngantuk dan tidur, itu baru nggak boleh, bahkan kufur, ya kan? Kita akan mengatakan seperti yang Allah katakan. Allah bilang, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kita imani. Yadullahi fawqa aydihim, kita imani. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, kita juga imani dengan cara mengingkari seperti Allah ingkari, menolak seperti Allah tolak. Itu kaidah yang pertama, membalas mereka. Yang kedua, yang terakhir. Yang kedua, al-qaulu fi ba'dis sifat kal qawli fi ukhra atau fi sifatin ukhra. Apa artinya? Pembicaraan tentang sebagian sifat Allah seperti pembicaraan tentang sebagian yang lain. Nggak boleh dipisah-pisah maksudnya. Kalau kita iman dengan yang 7 ini, kita imani kan? Kita imani, maka imani juga lah dengan yang lain. Jangan ditolak-tolak yang lain. Yang 7 tadi kan kita yakini, kenapa yang lain kita tolak? Ketika kita bilang, ketika Asy'ari mengatakan gini, apa kata Asy'ari? Kata orang-orang Asy'ariyah, Allah tidak punya tangan karena kita menyamakan dengan manusia. Harusnya kita bilang, kamu juga menyamakan Allah dengan manusia. Kenapa? Karena kamu bilang Allah hidup, manusia kan juga hidup. Kamu juga samakan Allah dengan manusia. Manusia melihat, Allah juga melihat. Sama berarti. Kamu kan juga sedang menyamakan Allah. Gak bisa jawab mereka. Mereka akan cari-cari celah untuk lari dari itu. Kalau kita mengatakan hidup yang dimaksud Allah itu hidup adalah hidup yang berbeda dengan manusia, kenapa kita nggak bilang tangan yang dimaksud adalah tangan yang berbeda dengan makhluk? Kan mudah. Sekarang kita tanya sama orang Asy'ari, kenapa kamu imani Allah itu hidup? Pasti mereka jawab, karena Allah yang mengatakannya. Ya kan? Allahu huwal hayyul qayyum. Allah mengatakan Allah hidup kan? Baik. Seperti apa Allah itu hidup? Apakah sama kayak kita? Apa jawaban mereka? Enggak sama dengan kita ya. Allah hidup yang tidak akan pernah mati. Sedangkan hidup kita hidup yang ada matinya. Enggak sama, beda hakikatnya itu. Namanya sama, pasti mereka bilang itu. Kenapa untuk tangan, untuk wajah, untuk istawa kamu tolak? Kenapa enggak bilang seperti tadi? Kenapa ketika bilang wajah Allah, kenapa enggak bilang gitu? Kenapa enggak bilang beda wajah Allah dengan wajah kita? Wajah Allah dengan wajah kita berbeda. Kenapa enggak berani bilang seperti itu? Kenapa yang 7 ini berani diterima? Tapi kalau sudah bilang wajah, tangan, berada di atas, kenapa kamu tolak? Kenapa mereka bilang Allah enggak di atas? Banyak syubhat mereka. Pernah saya sampaikan di sini, di antara yang pertama, berada di atas berarti membutuhkan. Itu lagi gara-gara pakai akal itu.
gara-gara pakai akal. Mikirkan tentang Allah pakai akal. Kenapa mereka tolak Allah di atas? Kata mereka, karena berarti Allah butuh tempat. Yang kedua, kalau Allah di akal, ini syubhat mereka juga ya. Yang kedua, kalau Allah berada di atas, berarti Allah butuh, berarti yang berada di bawah Allah itu akan terbenam katanya. Seperti orang yang sangat besar badannya berada di atas perahu yang kecil. Kecil sekali perahunya. Duduk di atas perahu yang kecil atau papan ya. Ada orang badannya sangat besar duduk di atas papan. Jatuh gak ke bawah? Jatuh. Maka kalau Allah berada di atas arsy-nya jatuh katanya. Arsy-nya jatuh. Pakai akal kan? Itu pakai akal. Mereka pakai akal. Bagaimana cara kita jawabnya? Itu yang akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang tentang uluwullah, tingginya Allah di atas makhluk-makhluknya. Allah tinggi di atas makhluknya. Itu yang kita akan bahas pada pertemuan akan datang, yaitu sifat ulu. Sifat apa? Di antara sifat yang ditolak oleh orang-orang Asy'ariyah, sifat ulu. Nama Allah Al-Ali ada atau tidak? Al-Ali ada atau tidak nama Allah? Ada ya, Al-Ali. Ada. Al-Aliyyu. Al-Aliyyu yang maha tinggi. Ada. Kalau menurut kita Ahlus Sunnah, Al-Ali itu ada dua sifat yang di dalamnya. Dua. Sifat apa? Yang pertama, Allah itu maha tinggi zatnya daripada makhluknya. Itu yang ditolak oleh Asy'ariyah. Orang Asy'ariyah mengatakan Allah benar maha tinggi tapi kemuliaannya saja. Kalau kita dua, Allah maha tinggi zatnya, ya, zat Allah maha tinggi berada di atas makhluk-makhluknya, itu kita imani. Kalau orang Asy'ariyah tidak, Allah maha tinggi sifat-sifatnya, sifat-sifat mulianya. Kalau kita imani dua itu, Asy'ariyah hanya satu yang ia imani, sifat-sifatnya saja. Tapi berada tingginya Allah di atas makhluknya, zatnya, tidak mereka imani. Ini akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Saya sudah sampaikan bahwa pembahasan tentang Asy'ariyah ini cukup panjang. Kita membahas hal-hal yang berkembang saja di Indonesia. Di antara masalah Allah berada di atas tadi. Itu yang mereka tolak. Maka insyaallah kita akan beri judul Allah Maha Tinggi di atas makhluk-makhluknya. Itu judul kita pada pertemuan yang akan datang. Bahasa Arabnya uluwullahi ala khalqih. Uluwullahi ala khalqih. Itu yang kita bahas. Kita akan lihat bagaimana tanggap syubhat-syubhat mereka dan bagaimana kita jawab, kita bantah syubhat mereka. Banyak ayat-ayatnya, puluhan dalil yang menyebutkan Allah berada tinggi di atas makhluknya, puluhan dalilnya, baik dari Quran maupun dari hadis. Dan Imam Az-Zahabi juga menuliskan sebuah buku yang tebal, judulnya tentang tingginya Allah di atas makhluk-makhluknya. Itu tulisan Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lihat pertanyaan yang masuk.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bukti kejujuran tahu diri ketika salah? Belum, itu belum cukup. Kita tahu diri kita ini salah, apakah itu menunjukkan kita jujur? Belum cukup itu. Salah satu bukti mungkin. Jujur itu kita tahu diri ketika salah, itu as-sidqu ma'allah. Salah satu bentuknya, bentuk kita jujur kepada Allah, kita tahu diri kita salah. Salah satu bukti. Bukan berarti kalau kita sudah tahu diri kita salah, oh berarti kita jujur. Tidak. Tanda kita jujur adalah bukan hanya itu. Bukan tahu diri saja, berhenti dari kesalahan itu. Berhenti dari kesalahan. Tapi kita cuma tahu diri. Sama kayak orang rokok, ya kan? Dia kan tahu diri rokok itu salah. Apakah orang rokok jujur? Kalau dia jujur, berhenti dia. Kalau dia jujur dengan kesalahan dia berhenti dari merokok. Bukan hanya tahu diri, ambolai tahu rokok itu salah, tiba alah tuh. Oh merokok juga gini. Itu nggak jujur namanya. Belum sempurna jujurnya. Kalau dia ingin sempurna jujurnya, berhenti. Tapi kalau cuma ngaku saja, apa gunanya? Tanpa berhenti. Harus dia pengakuan dengan berhenti. Mengaku disebut dengan i'tiraf, sedangkan berhenti disebut dengan iqla'. I'tiraf ma'al iqla', berhenti dia. Dan itu baru namanya jujur seseorang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan tentang sifat istiwa. Ini akan kita jelaskan pekan depan insyaallah ya. Tentang tingginya Allah itu ada kaitan dengan istiwa. Kemudian betis, ya, wajah adalah milik Allah. Betis itu lihat nanti di dalam, lihat penafsirannya ya. Kalau ayatnya pasti ada. Ayatnya surat Al-Haqqah. Lihat penafsiran para ulama tentang surat Al-Haqqah. Di akhir-akhir surat Al-Haqqah. Di akhir-akhir surat Al-Haqqah. Kemudian wajah juga lihat di tafsir surat Ar-Rahman. Lihat. Apakah tubuh termasuk sifat Allah Ta'ala? Tidak ada. Ini bid'ah ini. Tidak ada istilah tubuh disandarkan kepada Allah. Tidak ada. Jangan liberal juga memahami itu ya. Jangan kita liberal memahami sifat-sifat Allah. Sehingga ketika kita bilang betis, wajah, tangan, kemudian kita bilang tubuh. Tidak ada istilah tubuh. Cari dalam buku manapun. Tubuh itu bahasa Arabnya jism, jismun, jism. Tidak ada. Allah punya jism, tidak ada. Makanya ada namanya golongan mujassimah. Nah kita ini, kita dituduh mujassimah. Kita dituduh mujassimah karena kita bilang Allah punya wajah. Yang mujassimah itu yang mengatakan Allah punya tubuh seperti kita. Ini baru mujassimah. Nggak boleh. Kita hanya menetapkan apa yang Allah tetapkan. Kita bukan mujassimah. Zahiriyah juga tidak. Zahiriyah seperti Ibnu Hazm Al-Andalusi kan, tekstual. Kita juga bukan itu. Kita bukan zahir, tekstual aja kita imani, enggak. Tapi memang seperti itu para sahabat, para tabi'in mengimaninya. Maka buang jauh-jauh mengatakan Allah punya tubuh. Jangan pernah terbayang. Buang bayangan itu. Ya, nanti menjadi liberal pemikirannya, terlalu bebas memahami sifat-sifat Allah. Jangan keluar. Sesuatu kalau sudah keluar itu namanya ghulu namanya. Namanya ghulu.
Baik, nanti kita lihat. Ketiga di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dari Ustadz jawaban kepada orang yang berkata bahwa ibadah akan diterima dari siapapun bagaimanapun keyakinannya. Tidak ya. Allah Ta'ala mengatakan innad dina indallahil Islam. Ali Imran. Kemudian di dalam ayat Ali Imran juga, surah Ali Imran juga, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu. Siapa yang mencari amalan, agama, ajaran selain Islam enggak akan diterima. Bagaimanapun keyakinannya, katanya tadi kan enggak akan terima. Dari siapapun tidak. Allah hanya menerima amalan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dalam surah Al-Maidah, Allah hanya menerima orang-orang yang bertakwa, Pak. Allah hanya menerima amalan siapa? Orang-orang yang bertakwa. Itu surat Al-Maidah. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Selain itu Allah enggak terima. Selain itu Allah tidak terima. Jadi jangan bilang siapapun terima bagaimanapun keadaannya, keyakinannya, tidak. Itu juga perkataannya yang lepas tanpa arah, liberal. Tidak ya? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hikmah mencium Hajar Aswad adalah untuk tabarruk? Jawabannya benar. Mencium Hajar Aswad untuk tabarruk bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan batu itu. Bukan kita mengambil berkah dengan batu itu, bukan. Tapi karena itu sunnah Nabi, dengan sunnah Nabi itu kita mau berkah. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, inni la a'lamu annaka hajar. Sungguh aku tahu engkau itu batu, kata Umar bin Khattab. Engkau itu batu. Seandainya aku laula ara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yuqabbiluk ma qabbaltuk. Kalau seandainya aku tidak melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciummu, aku enggak akan menciummu juga. Berarti kenapa Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad? Apakah karena murni mengambil berkah dengan batu itu? Tidak, tapi karena Nabi yang menciumnya. Karena Nabi cium, Umar pun pengen cium. Maka jadilah dia sebuah sunnah. Istilam wa taqbilu al-hajaril aswad sunnah. Menyentuh, mengusap ya, dan mencium Hajar Aswad adalah sunnah. Kalau bisa kita cium. Kalau bisa kita cium, itu yang paling afdal. Enggak bisa kita usap. Enggak bisa kita isyaratkan dengan tangan dari jauh. Bukan gini. Ini stop namanya. Gini. Kata guru saya di Riyadh, Syekh Ali Al-Luhaidan, bukan Syekh Shalih Al-Luhaidan ya. Syekh Ali Al-Luhaidan beliau mengatakan isyaratnya seperti ini yang benar. Bukan gini. Kalau kita jauh. Jadi yang paling afdal adalah menciumnya. Enggak bisa kita cium, mengusapnya saja. Enggak bisa kita usap, maka memberikan isyarat dengan tangan. Itu hanya di rukun Hajar Aswad. Makanya mencium Hajar Aswad ini adalah ibadah sunnah yang hanya bisa dilakukan satu orang. Mencium ya. Jadi ada teka-teki syar'i, bukan teka-teki konvensional. Dan itu ada dalam bahasa Arab. Teka-teki itu dalam bahasa Arab. Teka-teki itu dalam bahasa Arab. Sebutkan ibadah yang sunnah jika dikerjakan oleh satu orang, semua orang sedunia di waktu yang sama tidak akan bisa mengerjakannya. Di waktu yang sama, mencium Hajar Aswad. Kalau saya cium Hajar Aswad, tidak akan ada siapapun yang bisa cium ketika itu juga. Kecuali kepala saya yang dia cium. Dan ini teka-teki syar'i, teka-teki syariah.
Teka-teki itu bahasa Arabnya al-ghaz. Kalau jamaknya, kalau mufradnya laghzun. Kalau jamaknya al-ghaz syar'iyyah. Ada teka-teki syar'iyyah dalam bahasa Arab ada. Ada kumpulan itu di Google banyak itu. Buka aja nanti di Google. Kalau ngerti kita bahasa Arab, buka di Google al-ghazun syar'iyyah. Itu semua bahasa Arab semuanya. Bahasa Arab semuanya. Banyak teka-teki syar'iyyah. Contohnya kapan kondisinya, tapi ini cari sendiri ya, nggak saya jawab. Kapan kondisinya seorang anak bisa, anak kandung ya, bisa menikahkan ibunya pertama kalinya. Dia yang menikahkan ibunya, bukan menikahi, menikahkan. Ibunya mau nikah, ya nikahkan anak kandung dia. Bagaimana nggak pusing orang mikirnya? Kapan kondisinya seorang anak laki-laki menikahkan ibu kandungnya pada pernikahan pertama yang sah. Anak kandung bukan anak zina. Anaknya anak yang halal, bukan anak zina ya. Itu jawabannya juga ada. Baik, kita lihat pertanyaan terakhir dari, ini ada channel satu lagi, kameramen kita ini, Palangki Mengaji. Saya pernah dengar kajian bahwa selingkuh dengan anak tiri adalah perbuatan kekufuran. Apa itu benar? Mohon pencerahannya. Benar. Selingkuh dengan anak tiri itu kufur. Itu benar. Kufur kecil. Kufur kecil. Tidak mengeluarkan orang dari Islam. Ya, tidak mengeluarkan orang dari Islam. Membunuh juga kufur. Kufur kecil. Semua kabair, semua dosa besar selain syirik, sihir, meninggalkan sholat secara menyeluruh, itu adalah kekufuran. Tapi kufur apa? Kufur kecil. Maka kita harus tahu pembagian. Kenapa kita harus tahu pembagian? Supaya kita tahu hukumnya. Kalau kita nggak tahu pembagian, nanti kita akan bilang orang yang berkhianat tempatnya di kerak-kerak neraka, kata kita. Orang yang berbohong tempatnya di kerak-kerak neraka. Orang yang ingkar janji tempatnya di kerak-kerak neraka. Mana dalilnya? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, dalam surah An-Nisa. Padahal munafik di situ artinya munafik besar. Munafik apa? Besar. Sesungguhnya orang-orang munafik yang nifaknya nifak besar sama dengan kafir besar, maka tempatnya di kerak-kerak neraka. Itu baru pemahaman yang benar. Maka kita harus tahu pembagian munafik, pembagian kufur. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada yang keliru mohon dimaafkan. Terima kasih perhatian dari para hadirin dan pemirsa Samta TV serta pemirsa channel Facebook Palangki Mengaji ini dari Sejunjung ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, khususnya saya menyampaikan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.